Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Kali ini kita lanjut ke episode 4 dan 5 Tell Me That You Love Me. Jinwoo datang ke pemakaman Yuna, anak yang video call dengannya kemarin. Jinwoo tampak sedih, lalu Ki-hyun datang. Ibu panti lalu menceritakan tentang Yuna. Jinwoo bilang Yuna kini bahagia. Setelah itu, Ki-hyun pamit pulang. Sedangkan Jinwoo datang ke panti dan bermain bersama anak-anak di sana. Saat malam, seorang anak kedinginan. Jinwoo mengambil selimut dan itu mengingatkannya pada Moen. Lalu ia menyelimuti anak itu. Dan Moen tengah menonton latihan teater. Saat tengah malam, Jinwoo terlihat melukis gambar Yuna. Keesokannya, anak-anak pun terkejut melihat gambar itu. Jinwoo lalu kembali ke Seoul. Di perjalanan, ia melihat ponsel dan membaca pesan jika Moen tengah kesulitan. Jinwoo lalu datang ke rumah Moen namun sepi. Saat ia berjalan ke mobil, Moen melihatnya dan langsung menghampiri lalu menangis di belakang Jinwoo. Jinwoo tanya apa terjadi sesuatu. Moen lalu minta maaf dan bilang ia baik-baik saja. Jinwoo lalu berjanji jika ia akan selalu ada untuknya. Moen lalu bercerita tentang apa yang ia alami hari ini. Jinwoo pun menenangkan Moen. Dan Moen berterima kasih padanya. Namun di rumah, Moen masih terlihat murung dan sedih. Keesokannya, Jiu menemui Moen di kafe dan bilang jika Jinwoo sudah kembali. Dan Moen tampak santai mendengarnya. Jiu lalu menawari Moen bekerja sebagai pemandu galeri dan Moen mengiyakan. Saat Moen akan pergi, Jinwoo dan muridnya menyapanya. Moen datang ke galeri untuk daftar jadi pemandu. Di rumah, Moen mencari sepatu formalnya untuk bekerja, namun Jiu pikir Moen akan kencan. Keesokannya, Moen pun menjadi pemandu galeri. Di tempat lain, saat Johan sedang bekerja, toko bunga menelpon. Ternyata bulan lalu Johan memesan hiasan bunga di mobil untuk pacarnya, namun kini sudah putus. Melihat itu, Jae-hyuk pun meledek Johan. Awalnya Johan kesal, namun ia terpikirkan suatu hal. Saat Moen selesai memandu, kakinya lecet karena sepatu. Moen berjalan tanpa alas kaki lalu bertemu dengan Jinwoo. Moen bilang kakinya sakit. Jinwoo lalu mengajaknya ke ruangannya. Jinwoo memberikan sandal juga plaster untuk Moen. Jinwoo lalu bilang jika Moen bisa menangis lebih keras lain kali. Moen pun berterima kasih. Jinwoo berkata, sejujurnya ia tak begitu paham apa yang Moen ucapkan malam itu. Moen bilang jika ia merasa bersyukur dan berterima kasih karena Jinwoo telah berusaha untuk mendengar dan memahaminya. Moen lalu tanya kemana Jinwoo pergi kemarin. Jinwoo pun menjelaskan tentang pemakaman Yuna. Saat pulang, Jinwoo mengajak Moen makan malam. Sebelum Moen melihat, tiba-tiba Johan datang dengan mobil bunganya dan mengajak Moen pulang. Johan menyapa Jinwoo. Moen bilang Johan temannya. Johan memaksa Moen ikut. Moen lalu pamit pada Jinwoo. Moen bilang pada Johan jika ia malu naik mobilnya. Johan jawab ia sengaja karena ia juga merasa malu. Di gym, Jiu terpaksa berlatih keras bersama Modam sambil menahan kesal. Saat Jiu akan pulang, Modam terus menggodanya. Di rumah, Ki-hyun datang menemui Jinwoo karena istrinya sedang pergi. Mereka lalu membicarakan tentang kegunaan ponsel yang memudahkan aktivitas. Dan Jinwoo bilang saat ponselnya mati, ia pun merasa tak berdaya. Saat Ki-hyun bicara, Jinwoo tenggelam dalam pikiran. Jinwoo teringat Moen yang berterima kasih karena Jinwoo berusaha memahaminya. Jinwoo pun penasaran untuk apa ia membuat batasan selama ini.
Keesokannya, saat Moen selesai mengantar kopi, hujan pun turun. Moen tengah berteduh lalu melihat Jinwoo lewat. Moen memanggilnya namun tak bisa. Saat Moen akan berlari, Jinwoo berdiri di hadapannya dan memayunginya. Saat berjalan, Moen bilang ia tak bisa mengaku dengan isyarat dan membuat Jinwoo bingung. Di rumah, Moen kembali mengoreksi isyaratnya dan sadar ia salah berkata dan jadi malu. Keesokannya, Jinwoo mampir ke kafe dan Moen bilang kemarin ia salah bicara. Jinwoo lalu pergi sambil tersenyum dan membuat Jiyu heran. Lalu, Moen mendapat telepon jika ia terpilih jadi pemeran utama teater menggantikan rekannya yang sakit. Moen pun bergegas pergi. Saat tiba, rekan-rekan lain pun bersyukur Moen datang. Mereka pun bersiap-siap. Moen gugup dan rekannya pun menasehatinya agar tenang. Lalu, Moen menelpon Jiyu jika ia jadi pemeran utama. Namun, Jiyu tak bisa datang karena lembur. Moen lalu latihan sebelum tampil. Saat acara dimulai dan banyak penonton yang datang, Moen terlihat makin gugup. Moen melihat ke arah penonton, dan Jinwoo ada di sana menyemangatinya. Moen pun tersenyum, dan ia mulai berakting dengan maksimal. Saat selesai, penonton bertepuk tangan, dan rekan-rekannya bilang Moen keren. Moen pergi mencari-cari Jinwoo, lalu menghampirinya dan bilang terima kasih. Moen bilang ia merasa tenang saat melihat Jinwoo. Rasanya seperti Jinwoo mendengar isi hatinya. Jinwoo pun tersenyum. Saat Jinwoo ingin membaca naskah, sutradara menelpon dan Moen pun pergi. Jinwoo lalu datang ke tempat Ki-hyun. Jinwoo lalu bilang jika ia pergi menonton sandiwara dan untuk pertama kali ia berharap bisa mendengar. Jiyu menyambut Moen pulang dengan semangat, dan Jiyu bilang ia yang memberitahu Jinwoo. Moen teringat Jinwoo lalu tersenyum. Keesokannya, Moen dan Modam datang ke rumah orang tuanya. Lalu film Moen tayang di TV dan orang tuanya pun kaget. Moen lalu menjelaskan jika ia berhenti jadi pramugari karena ingin jadi aktris. Moen bilang ia ingin mewujudkan mimpinya. Ayah berkata, kenapa tak jujur saja? Moen bilang ia tak sanggup melihat mereka khawatir. Setelah itu, Moen pamit pulang, dan ayah masih terlihat syok. Lalu Moen dan Modam pun pulang. Saat Modam menelpon ibu tentang Moen, Johan mendengarnya dan bilang mereka sudah tahu. Saat Johan menelpon Moen, Moen bilang ia lelah dan berkata jika Johan pasti bahagia bisa menjalani hal yang ia sukai. Saat Johan akan memutar lagu, Moen pun tertidur sambil diiringi lagunya. Dan Johan melihat foto mereka. Keesokannya, Moen tanya apa Jiyu tak olahraga. Jiyu bilang harus karena ia sudah bayar. Moen lalu titip barang untuk Modam. Jinwoo datang ke kelas dan memberi selamat untuk muridnya Kijo, lalu mulai mengajar. Jiyu ada di gym dan menguping orang yang membicarakan Jaden. Saat dua wanita mengajak Modam minum, Jiyu datang membawa titipan Moen sambil mempermalukan Modam. Moen datang menemui Jinwoo, lalu tanya tentang rumah Jinwoo. Lalu mereka menunjukkan buku yang harus dikembalikan ke perpustakaan. Moen pun mengajak Jinwoo pergi bersama. Di perpustakaan, Moen mengambil buku bunga biru lalu duduk bersama Jinwoo. Dan Jinwoo membaca naskah yang diperankan Moen tadi. Ki-hyun dan istrinya tengah ada di pasar. Istri Ki-hyun juga tunarungu, namun mereka terlihat bahagia. Moen dan Jinwoo berjalan pulang lalu bertemu Ki-hyun. Saat Moen bicara tentang naskah, Ki-hyun tahu Moen yang diceritakan Jinwoo. Akhirnya mereka datang ke rumah Jinwoo.
Melihat kucing, Moen pun senang. Jinwoo bilang namanya Nama. Istri Ki-hyun memarahi Ki-hyun karena datang mendadak ke rumah orang. Lalu, Moen dan istri Ki-hyun bernama Sohee berkenalan. Ki-hyun lalu menunjukkan foto anaknya, dan mereka makan sambil mengobrol dan jadi akrab. Saat Jinwoo membuat minuman, Moen melihat bekas lukanya, dan Jinwoo bilang itu sudah lama. Moen pulang ke rumah, lalu Jiu bertanya tentang Jinwoo. Jiu bilang Jinwoo tampak baik. Jiu lalu tanya bagaimana perasaan Moen. Moen bilang saat ini yang ia rasakan Jinwoo hanya orang baik dan membuatnya nyaman. Di rumah, Jinwoo mendapat pesan tentang reuni kelas melukis universitas. Lalu Jinwoo pergi ke galeri. Di tempat makan, teman-teman kampus membicarakan Jinwoo. Lalu Dohun datang menyapa mereka. Moen menerima paket, lalu Jinwoo datang membantunya. Moen bilang jika ia akan menutup kafe. Jinwoo lalu mengajaknya pergi dan Moen tersenyum. Saat selesai, Moen dan Jinwoo berjalan bersama. Lalu mereka melihat piano di pinggir jalan dan memainkannya bersama dengan bahagia. Keesokannya, saat Moen jadi pemandu, ia tak sengaja menabrak seorang wanita bernama Seokyeong. Saat sedang membereskan, Seokyeong mendengar pegawai lain membicarakannya, lalu menegur mereka. Setelah itu, Jinwoo menemui Moen. Lalu Moen tanya apa Jinwoo ada kelas hari ini. Setelah itu, Jinwoo melihat-lihat galeri. Moen tanya apa semua orang melihat masa lalu. Lalu, Seokyeong datang menghampiri mereka sambil senyum, dan Jinwoo pun terkejut. Seokyeong menyapa Jinwoo dengan isyarat dan membuat Moen bingung. Nah, itu tadi episode 4 dan 5 Tell Me That You Love Me. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.